ngapain? Kok mau bunuh diri, kok mau mati? Gitu. Terus dia bilang, iya ada masalah kan, dia bilang gitu. Mati aja langsung sekalian itu lompat. Intinya semakin digitukan. Gigi kita ke dokter gigi, kalau kita patah tulang kita ke dokter tulang. Tapi mengapa ketika kita ada masalah mental, lalu kita cuma disuruh doa, nggak boleh ke profesional, kan ya nggak bijak. Sebenarnya siapa yang membuat ketidakadilan ini kalau begitu, kalau hak asasi ini diperjuangkan? Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Hari ini ketika podcast ini direkam 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia ya dokter ya. Mau dirayakan dengan cara apa ini? Tiup lilin. Dinner, mana makanan kita? Kok nggak ada makanannya? Ya, itu kan cara-cara orang merayakan ulang tahunnya seperti biasanya kan kayak gitu. Tapi ini kan dalam rangka kesehatan mental. Jadi apa ya, selalu identik dengan kado. Nah, kadonya adalah ketika saya nih ya sebagai individu, sebagai seorang Gideon Yusianto, saya itu mendapatkan hak asasi saya secara universal bagi orang sedunia juga, karena ini kan peringatan sedunia gitu ya, bahwa saya juga berhak gitu untuk meraih sebuah kesehatan mental gitu. Our mind, our right, itu yang saya lansir dari situs WHO loh dok, ya kan. Emangnya banyak yang masih tersolimi gitu haknya? Banyak? Banyak yang mendapatkan stigma ketika mereka menyadari bahwa ada masalah dengan kesehatan mental dan mereka mau mencari bantuan profesional baik ke psikolog, ke psikiater. Itu banyak yang mendapatkan stigma seolah-olah mereka berarti kurang iman, kurang ibadah, berarti mereka kurang mendekatkan diri kepada Tuhan kok sampai mengalami gangguan mental, ataupun kadang malah menjadi membandingkan ya antara problem kita dengan problem orang tersebut. Mama aja dulu lebih susah. Kok kamu gitu aja udah susah, udah stres gitu. Nah itu kan malah membandingkan, malah membuat seolah-olah kita tidak berhak untuk memprioritaskan kesehatan mental kita. Jadi kayak kesehatan mental itu nggak penting lah, itu bisa ditekan lah gitu. Itu kan pikiran-pikiranmu sendiri, perasaan-perasaanmu sendiri gitu. Maksudnya gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang kalau saya pikir ya ada benernya juga ya. Ketika orang tua, mama dulu loh strong, nggak pernah kayak gitu, stres kayak gitu, anak sekarang tuh lemah gitu. Atau mungkin karena waktu itu nggak dikenal gitu kayak pengetahuan tentang kesehatan mental itu kurang kali ya dok ya. Iya. Kalau zaman dulu kan memang kayaknya orang yang ke psikiater hanya untuk orang yang gangguan jiwa berat ya. Yang stigma gila itu kan gitu loh. Iya. Kita sekarang sih udah nggak boleh lagi ya pakai kata gila. ODGJ ya. Ya ODGJ ya itu boleh gitu. Intinya kita jangan melabeli seseorang dengan sebutan gila, karena gila itu kan sebutan yang nggak enak ya. Siapa sih yang mau disebut gila gitu? Gila kerja nggak enak ya kan? Gila apalagi nggak enak lah semuanya itu. Jadi intinya hak-hak bagi orang yang terganggu kesehatan mentalnya ini harus diwadahi dengan dengan sebuah pemahaman bahwa setiap orang selayaknya dia bisa terganggu fisiknya, flu, batuk, pilek, pun juga ini adalah sebuah penyakit yang bisa menyerang siapa saja gitu. Yes, siapa saja, bahkan termasuk dokter sekalipun itu juga bisa mengalami gangguan kejiwaan gitu. Jadi beberapa kali ada pasien yang kebetulan berprofesi sebagai tenaga medis, yang mereka tuh sampai nggak berani datang untuk pergi ke rumah sakit, karena mereka takut terstigma kalau mereka mencari pertolongan dari psikiater. Itu beberapa kali, jadi mereka akhirnya mencari psikiater yang praktek pribadi di rumah supaya tidak ketemu dengan sejawat dan lain sebagainya, karena malu sampai segitunya ya. Iya. Lah padahal kan dia kan dokter yang ini ya, dokter medis yang menangani fisik. Bener. Kan gitu. Harusnya mereka dokter yang menangani fisik kan, justru mereka harusnya kan sudah ada latar belakang keilmuan tentang kesehatan mental, karena kan mereka orang medis juga. Mental pun kan bagian dari medis kan. Sebenarnya kan juga mereka paham bahwa ini semua bisa disebabkan karena ketidakseimbangan neurotransmitter, faktor genetik, dan banyak sekali faktor-faktor lainnya, sehingga harapannya justru sebagai tenaga medis malahan harusnya bisa
lebih menerima, tidak menstigma, tapi yang kenyataannya banyak yang malah menstigma. Makanya dokter Aime ini selain praktek di rumah sakit juga di rumah ya. Jadi untuk mewadahi pasien-pasien yang malu. Aduh. Jadi sebenarnya siapa yang membuat ketidakadilan ini kalau begitu? Kalau hak asasi ini diperjuangkan, selain stigma masyarakat. Stigma masyarakat, terus juga masyarakat ini kan luas ya. Juga mungkin seolah-olah yang stigma yang beredar dalam hal kalangan orang-orang yang beribadah ya, agama-agama, bahwa seolah-olah gangguan mental itu disebabkan karena gangguan jin, apapun agamanya ya, ataupun setan, ataupun kurang ibadah, sehingga banyak yang akhirnya malah ada yang dibawa ke dukun atau didoakan. Itu ada apapun agamanya ya. Kalau mungkin di Islam, kalau pasien saya cerita itu diruqyah, dipaksa sama keluarganya untuk diruqyah. Ada juga mungkin yang kalau di Kristen disuruh doa pelepasan atau apa ya, banyak lah. Apakah salah doa? Enggak salah, boleh aja berdoa. Tapi kita juga perlu paham bahwa spiritualitas itu pada sampai taraf tertentu itu tidak bisa hanya mengandalkan spiritualitas ya. Itu menurut saya kita juga perlu bijak dan realistis. Ibaratnya kayak gini, kita kan hidup tidak hanya dari roti saja, kita juga hidup dari firman Tuhan. Oke, setuju. Tapi juga bukan berarti kita sebagai orang yang hidup lalu kita nggak boleh makan roti kan, kita hanya nggak boleh makan kan, juga nggak sampai begitu kan, gitu kan. Kita juga harus realistis bahwa manusia juga butuh makan kan, begitu. Sama juga halnya dengan kalau kita berobat, ada saatnya juga kita kalau memang udah sampai gangguan yang membutuhkan pengobatan ya kita perlu belajar untuk ikhlas menerima gitu loh, bahwa memang obat-obatan pun juga diciptakan oleh Tuhan, ada di bumi ini ya untuk membantu umat manusia gitu. Jadi jangan ditolak hanya, kamu hanya boleh berdoa, padahal pasiennya udah sampai halusinasi, udah sampai gak bisa tidur, udah sampai bicara melantur, udah sampai melakukan kekerasan misalnya, udah sampai gak bisa kerja, gak bisa sekolah, tetap dibiarkan. Kok menurut saya juga gak bijak ya, apalagi sudah di era zaman sekarang. Itu sebabnya mental health is a human right. Kesehatan mental itu sebenarnya suatu hak asasi manusia. Jadi itu bisa tidak terwadahi seorang pasien yang sebetulnya betul-betul dia mengalami ODGJ, tapi dia tidak mendapatkan haknya karena Anda mengatakan bahwa kaum agamawan ini menganggap itu adalah semuanya adalah setan atau ada hubungannya dengan kurang dekatnya seseorang dengan Tuhan, kurang iman gitu. Walaupun itu kan bisa terjadi juga, Dok. Saya kan juga bergerak di bidang keagamaan gitu ya. Artinya setan tuh juga bisa loh gitu membuat orang seperti itu gitu, terganggu gitu, seolah-olah terganggu mentalnya. Nah kalau terus terang kalau setan saya nggak tahu karena saya nggak pernah lihat ya. Jadi lebih ke arah kalau kita bilang spiritualitas dalam arti doa yuk kita doa, andalkan Tuhan, apakah salah? Enggak loh, saya mendukung malah. Justru memang ketika kita bisa berdoa, mendekatkan diri ke Tuhan, itu suatu hal yang positif sekali gitu kan. Apapun agamanya, mau meditasi pun sekalipun positif, karena kita kan menenangkan diri. Memang pada waktu kita beribadah, itu justru ada penelitian yang menunjukkan ada area prefrontal cortex, jadi korteks yang area depan otak ini itu malah berkembang pada biarawan, biarawati, biksu, itu area prefrontal korteksnya berkembang. Oh, pantesan saya nonong ya, bener ya, nonong ya. Benar. Karena area prefrontal korteks ini untuk menahan diri. Jadi kalau kita tuh rajin beribadah, harapannya kita tuh lebih bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan kemarahan. Gitu. Nah, jadi apakah boleh? Boleh banget, justru itu membantu sekali gitu. Tapi juga jangan kita tidak bijak lalu kita mengabaikan fungsinya, pentingnya obat-obatan yang mana memang dibutuhkan oleh orang-orang gitu kan, misalnya yang orang-orang dengan gangguan jiwa, atau nggak harus gangguan jiwa berat kan, tapi misalnya orangnya udah sampai nggak bisa tidur, yang ringan pun atau yang sedang pun mereka sampai nggak bisa tidur, sampai semalaman 2 hari 3 hari nggak bisa tidur, terus jangan minum obat tidur nanti kamu ketergantungan, kan ada banyak orang yang seperti itu. Menurut saya juga nggak bijak kalau kita sampai nggak tidur berhari-hari. Apa yang terjadi dengan fisik kita? Tentunya daya tahan tubuh kita kan juga akan menurun. Gitu kan. Apakah bijak kalau orang sampai nggak bisa tidur dibiarkan berhari-hari hanya disuruh untuk
Doa ya nggak begitu ya bijaknya ya. Anda doa, silakan doa. Tapi pengobatan juga harus jalan, kejiwaan juga harus jalan karena manusia kan tubuh jiwa roh, ya. Rohaninya jalan, silakan. Tubuhnya dibantu dengan obat kalau memang diperlukan. Kalau nggak perlu ya buat apa? Kalau perlu ya ada indikasi ya boleh, jangan dilarang kan gitu. Dan yang terakhir jiwaan, jauhi orang-orang yang toksik, berkumpullah dengan orang-orang yang positif, berpikir positif, lakukan hal-hal kegiatan yang positif. Itu tentunya akan membantu untuk kesehatan jiwa Anda, ya. Yang menjadi problem itu ketika orang ada indikasi butuh minum obat tapi dilarang nggak boleh minum obat. Atau sebaliknya orang sudah tidak butuh obat atau tidak ada indikasi tidak memerlukan obat tetapi maksa minta obat, itu juga problem. Itu yang nggak baik. Oh, ini yang maksa minta obat si Kan pasiennya ada sendiri gitu. Kan ada orang-orang yang mungkin menyalahgunakan obat. Itu kan saya juga nggak suka ya dengan orang seperti itu. Orang yang menyalahgunakan obat nggak ada indikasi, minta obat itu nggak boleh. Tapi juga nggak boleh juga kalau orang ada indikasi, udah sampai nggak bisa tidur, udah ada gangguan kejiwaan atau depresi ataupun cemas ataupun gangguan mental yang lain, sudah sampai mengganggu ke taraf kehidupannya, tapi dilarang untuk minum obat. Ini kan juga nggak bijak. Atau Dua-dua dia ini sendiri, sama-sama nggak atau bijak. dia sendiri yang mengeraskan hatinya, nggak usah obat, nggak usah obat, ada gitu kan. banyak seperti itu karena banyak pasien-pasien orang-orang yang cemas itu juga cemas ketika mau minum obat anti cemas. Obat cemas untuk ngatasi cemas, tapi untuk minum malah cemas. Iya, mau minum aja udah cemas duluan. Karena itu pentingnya insight. Kalau kita di kejiwaan itu ada namanya insight. Insight itu tilikan diri. Bagaimana kita melihat diri kita? Menilik diri kita, apakah aku ini sudah mengalami gangguan fungsi kehidupan yang nggak optimal. Jadi kapan indikasi Anda perlu psikiater, kapan Anda perlu ke psikolog, ataupun kapan Anda perlu minum obat. Kalau Anda sudah mengalami gangguan, masalah mental yang membuat kehidupan Anda tidak optimal, misalnya sulit tidur sampai lebih dari 2 minggu, atau Anda menangis terus lebih dari 2 minggu, atau Anda marah-marah, atau Anda gelisah, teriak-teriak, atau Anda mungkin cemas sampai takut keluar rumah, mengurung diri, atau Anda sudah sampai halusinasi. Nah, kalau sudah ada gangguan-gangguan seperti itu yang membuat fungsi hidup Anda tidak optimal, maka itu berarti sudah ada indikasi. Maka berbesar hatilah, miliki insight, miliki tilikan diri bahwa oh ya, aku ini perlu untuk berobat. Iya. Saya pernah nonton, saya jadi ingat ya, saya nonton di Netflix itu sebuah film, saya lupa judulnya, tapi intinya gini loh, seorang pastor Katolik di Roma, Vatikan ya, dia memang khusus bagian pengusiran setan gitu, divisinya hampir dibuyarkan, mau dibubarkan gitu ya, artinya dia mau dipecat gitu, gara-gara apa? Ketika diwawancara, si pastor ini, gimana sih kamu biasanya kalau ngusir setan? Ditanyain dulu dan selalu diarahkan ke psikolog atau psikiater gitu. Nah berarti kan kamu nggak fungsi gitu sebagai seorang pastor gitu yang mengusir setan gitu. Tapi ada kalanya di satu saat akhirnya dia menangani kasus dan itu memang betul-betul dari setan, demon gitu loh, dari kuasa kegelapan gitu. Itu saya mungkin tidak berani berkomentar karena saya tidak memiliki keahlian di bidang demon, sehingga saya juga menurut saya nggak bijak kalau saya memberi komentar itu karena kan nggak ngerti saya. Tetapi yang penting, yang pasti it's a good example, contoh yang baik bahwa pastor itu malah mengarahkan ke psikiater. Karena pernah juga loh saya itu. Kenapa? Dulu ini. Belum kok ketawa. Iya, soalnya konyol ini. Kenapa? Ketika masa-masa muda. Masa-masa muda dulu, ini cuman contoh ya sekilas ya. Saya pernah punya mantan gitu ya. Yang mana mantan saya itu bilang kalau saya itu diguna-guna oleh mantan saya yang sebelumnya lagi. Dan saya itu intinya dia itu berdoa 40 hari 40 malam puasa untuk saya gitu ya. Supaya saya itu terbebas dari guna-guna dari mantan saya yang lainnya itu. Nah, tapi yang anehnya itu ketika saya berdoa ke gereja, mantan saya itu marah ke saya karena kamu kalau berdoa di gereja nanti yang udah aku doain ini jadi hilang kuasanya. Lalu saya bilang, loh ngapain kok kamu yang ngelindungin saya, nggak usah kamu yang ngelindungin saya, biar Tuhan yang melindungin saya. Saya waktu itu bilang begitu kan. Terus bertengkar tuh dan dia marah kan. Akhirnya saya ini sampai merasa apa saya ini salah. Lalu saya kontak ke salah seorang pastor Romo dan saya cerita tentang kondisi
pacar saya pada waktu itu, yaitu mantan saya itu. Lalu Romo itu bilang, enggak kok, nggak ada yang mengguna-guna kamu. Pacarmu itu gangguan, bawaan ke psikiater. Bawalah ke psikiater. Dia bilang kayak gitu. Iya, sekarang kan ada psikiater gitu, coba diperiksa, dihubungin iya, sama iya. Jadi kalau sekarang itu kan waktu itu saya belum jadi psikiater ya. Kalau itu masih mahasiswa waktu itu. Kalau dikorelasikan banyak loh orang-orang di sekitar kita tuh yang memiliki namanya waham curiga. Waham curiga ataupun waham sekunder yang mungkin dia mengalami suatu kejadian di masa lalunya, lalu dia kebayang-bayang terus sehingga sampai sekarang mungkin terbakar rasa cemburu atau apa, dia jadi curiga, mungkin merasa mantannya mengguna-guna ataupun mungkin merasa tetangganya ngirimin guna-guna, itu banyak. Saya rasa itu dia takut kehilangan Anda sih. Ya makanya takut kehilangan tapi sampai nggak realistis, ya kan? Kalau sampai nggak realistis seperti itu kan sudah gangguan. Oke. Jadi kembali lagi ke tema tentang kesehatan mental sedunia ini ya. Hari ini diperingati 10 Oktober Hari Kesehatan Mental Sedunia. Belum lagi tentang hak-hak tentang fasilitas kesehatan mental. Wow, kadang-kadang saya ngiri loh dok. Maksudnya gini, rumah sakit yang fisik gitu ya, wah dengan teknologi kayak gini gitu, apalah yang apa MRI sekian Tesla gitu ya, artinya teknologinya begitu maju. Ini maaf ya, saya sedikit mau mengungkapkan isi hati saya yang iri gitu, tapi kalau ketika ngomong tentang kesehatan jiwa harus opname, itu maaf ya di Surabaya kan menur, aduh kesannya kok kayak gimana gitu ya, gitu loh, kok nggak ada yang maju, yang apa ya, rumah sakit yang ya sehebat rumah sakit yang mengurusi soal fisik-fisik itu loh, betul nggak? Ya. Nah harus diakui kan gitu. Ya, tapi banyak ya sudah kan? berbenah. Iya. Rumah sakit jiwa sekarang juga banyak yang berbenah. Tentunya tidak hanya fisik ya, secara fisik bangunan, tapi juga yang terpenting adalah sumber daya manusia. Iya. Bagaimana sumber daya manusia, dokter, perawatnya itu bisa suportif terhadap pasien-pasien. Karena pernah pasien saya cerita. Kenapa? Dia di rumah sakit umum, salah satu rumah sakit umum di Surabaya, yang mana ketika dia itu sudah minum baik obat serangga gitu ya, obat serangga, by Aime. Ya. Kemudian ketika dia akhirnya masuk rumah sakit, ketika dia dirawat di ICU begitu, salah seorang perawatnya ngomong, ngapain kok mau bunuh diri, kok mau mati gitu. Terus dia bilang, iya ada masalah kan, dia bilang gitu. Mati aja langsung sekalian itu lompat. Intinya tambah semakin digitukan. Semakin malah dibully kayak gitu, mengalami tekanan malahan. Itu yang saya bilang bahwa sebenarnya fasilitas itu bagaimana kita bisa membuat safe place, tempat yang aman untuk orang-orang yang membutuhkan perlindungan ya. Ya itu susternya belum aware tuh tentang hak asasi dalam kesehatan ngerti, mental. Karena mereka hanya mengatasi gangguan fisik. Iya. Kalau teknologi alat-alat untuk mendeteksi kesehatan mental gitu, apakah itu juga berpengaruh dok? Maksudnya itu sangat dibutuhkan? Kalau kejiwaan, ini kan memang tentunya kita ngomongnya jiwa, tetapi memang ada namanya neurobehavior. Jadi bagaimana kita tuh sekarang berkembang bahwa apa yang terjadi di otak kita itu bisa mempengaruhi behavior, perilaku kita. Apa yang terjadi di neurotransmitter kita, zat-zat di antara saraf-saraf ini, itu juga bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Nah makanya kenapa kok ada obat-obatan psikotropika itu, obat-obatan yang mungkin dengan menaikkan serotoninnya dia jadi happy, gitu. Ada obat-obatan yang mempengaruhi GABA-nya, dia jadi nggak cemas lagi, jadi relax. Untuk orang-orang yang tegang, jadi begitu dikasih obat anti cemas, dia bisa relax, kan itu yang dikembangkan kan ke arah sana. Neurotransmitter, neurobehavior. Selain itu juga sebenarnya kayak beberapa kasus juga ada yang bisa dilihat dengan MRI, ya. Contohnya beberapa kasus pasien-pasien yang ternyata memang dia ada gangguan di otaknya, baik misalnya dia mengalami stroke, itu ternyata bisa mempengaruhi perilakunya. Jadi kadang MRI juga digunakan. Ada juga yang menggunakan PET scan, positron emitron tomography scan. Ada juga yang melihat brain mapping untuk melihat aktivitas dari otak. Banyak sih. Jadi ada juga yang
EEG, elektroensefalografi. Jadi ngelihat gelombang dari otaknya. Karena ternyata beberapa kasus gangguan mental, orang yang tiba-tiba halusinasi visual, jadi kayak dia ngelihat benda-benda yang sebenarnya nggak ada. Ternyata ketika dilihat di EEG-nya, hasil EEG-nya ada gelombang kejang. Nah, makanya ini yang saya bilang, tidak semua gangguan mental itu hanya bisa diatasi dengan doa. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya ngomong gini nanti bukan berarti Dokter Aimee nggak pro dengan spiritualitas, bukan loh ya. Saya mendukung untuk spiritualitas, tapi kita juga perlu bijak bahwa ada hal-hal yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan doa. Sama kayak tadi yang saya bilang, bukan berarti hidup dari firman Tuhan lalu kita nggak usah makan, kan juga nggak begitu. Anda makan, Anda berdoa, Anda bekerja, Anda aktivitas yang positif, dilingkupi oleh orang-orang yang positif, maka hasilnya tentu akan berbeda gitu. Sebagaimana, nggak tahu ini analogi yang tepat nggak ya, kalau misalnya kita ada panu, nggak bisa dong lu doa aja tuh panu supaya sembuh gitu, kan nggak mungkin. Iya, kan kalau kita sakit gigi kita ke dokter gigi, kalau kita patah tulang kita ke dokter tulang. Tapi mengapa ketika kita ada masalah mental, lalu kita cuma disuruh doa, nggak boleh ke profesional, kan ya nggak bijak. Padahal peran genetik sangat penting loh. Maksudnya? Peran genetik itu sangat besar. Ini genetik apa? Maksudnya keturunan? Keturunan itu sangat besar. Saya baru hari ini tuh tadi dapat pasien, ibu-ibu yang dia merasa diguna-guna, curigaan gitu. Ternyata kakaknya dia gangguan jiwa, kakak yang kedua juga gangguan jiwa, jadi ibu ini juga gangguan jiwa. Dan yang ngajak berobat ke saya itu menantunya. Nah, kenapa kok menantunya yang ngajak berobat, kok bukan anaknya? Karena anaknya sendiri juga gangguan jiwa. Jadi peran genetik sangat besar, itu yang udah gangguan jiwa berat yang seperti skizofren ya, ini kasus saya tadi pagi yang saya dapatkan di tempat praktek. Tapi juga banyak kasus gangguan cemas maupun depresi yang juga sangat besar pengaruh genetik. Jadi misalnya mamanya pencemas, terus anaknya jadi pencemas juga. Itu juga besar. Jadi nggak bisa kita dengan mudahnya menghakimi seseorang, kamu kurang iman, kamu kurang ibadah, itu kamu buat-buat sendiri, kamu bawa dalam doa selesai. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu, Besti. Nggak usah dipikirin lah, ntar kan sembuh-sembuh sendiri. Alah kamu gitu aja. Nah ini perkataan-perkataan seperti itu yang sedang diperjuangkan di WHO untuk kesehatan mental sedunia ini gitu maksudnya ya. Ya, menggampangkan. Salah satunya menggampangkan itu tadi ya. Padahal gangguan jiwa itu kalau kita semakin sadar lebih awal, semakin kita cepat mengatasi, hasilnya tuh lebih baik. Karena kesehatan mental itu ya sebenarnya fluid itu maksudnya cair ya. Cair itu kita, mental health state itu bervariasi seperti spektrum kayak pelangi, ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Jadi kita yang sadar sendiri, mungkin Anda nggak sampai gangguan jiwa yang berat ya, mungkin Anda nggak sampai halusinasi ya, tapi mungkin Anda sudah mudah gampang marah ya, mungkin Anda nggak sampai gampang marah, tapi mungkin Anda ada gangguan tidur. Ya. Mungkin Anda nggak sampai gangguan tidur, tapi Anda merasa hampa ketika bekerja. Pergi ke kerja ngerasa kosong, nggak ada tujuannya hidup. Apa artinya hidup? Tapi Anda produktif, Anda pemimpin perusahaan, Anda bisa memimpin banyak karyawan banyak misalnya. Nah, itu yang saya bilang, mental health itu is a spectrum, bervariasi. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, dan itu bisa berubah-berubah. Semakin Anda sadar cepat, oh aku kok mulai ada gangguan nih, Anda semakin menyadarinya dan Anda segera mencari bantuan atau mengubahnya. Ataupun Anda misalnya nggak ke profesional pun, tapi Anda aware, oh aku nih kok pemarah ya, aku harusnya lebih sabar. Misalnya begitu, Anda memiliki kesadaran sendiri untuk berubah, yaitu pastinya akan lebih bagus dibandingkan masalah itu tidak Anda sadari, Anda biarkan menjadi kronis dan akhirnya semakin memperberat, spektrumnya semakin berat. Oke deh kalau gitu, saya memperjuangkan hak saya gitu ya. Jadi kalau saya boleh nggak minta izin surat sakit gitu? Soalnya saya lagi marah-marah hari ini gitu. Bisa nggak dong? Speechless. Itu hak saya loh itu. Daripada nanti saya jadi menyakiti hati orang-orang sekantor karena saya lagi nggak enak ini mood saya, minta surat izin cuti sakit. Speechless dia.
Gimana kalau begitu? Itu penyalahgunaan hak atau gimana? Ya itu nggak, kurang tepat. Harusnya kan ada, kalau Anda sampai nggak bisa bekerja kan berarti memang Anda tidak mampu bekerja. Kalau marah-marah kan ya masih mampu bekerja. Iya. Semoga ini menjadi sebuah menjadi sebuah pemahaman buat kita bahwa ya sebagaimana penyakit fisik yang lain, bahwa penyakit mental tuh ada gitu. Lepas dia dari agama apa, lepas dari setebal dan sekental apa imannya gitu. Itu bisa terjadi pada siapa saja, dari lapisan ekonomi di strata mana saja gitu, Dok ya. Dari suku bangsa mana saja, dari agama apa saja, semua bisa gitu. Bisa. Oke. Iya. Dan ketika Anda sedang mengalami itu, ya sudah gitu. Ambillah hak Anda untuk mendapatkan pengobatan yang layak, begitu Dok ya? Ya, karena Anda pun juga berhak untuk bahagia, Ya. Anda pun juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Sehingga ketika Anda tahu ada yang berbeda dari kondisi mental Anda, maka miliki keberanian untuk memperhatikan kesehatan mental Anda. Karena dengan Anda memperhatikan kesehatan mental Anda, berarti Anda juga mencintai diri Anda sendiri. Oke, selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tiup lilinnya mana? Nggak ada. Ditunggu makan-makannya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.